Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usyatul Ulia, biasa dipanggil Ulia dengan NIM F1D021019. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode yang saya gunakan di jurnal modul 4. Langsung saja. Sebelum itu, pada jurnal modul 4 ini saya membuat folder dengan nama modul 4. Setelah kita membuat folder, maka secara otomatis akan ada package dengan nama modul 4. Di mana package ini berfungsi untuk mengelompokkan berbagai hal seperti kelas, interface, enum, dan sebagainya yang memiliki fungsi berkaitan. Package ini juga digunakan agar terhindar dari error yang disebabkan oleh kesamaan dalam penamaan. Lalu kita membuat sebuah kelas. Di sini saya membuat public class tree yang berisi atribut atau tipe data, konstruktor, dan metode yang berfungsi untuk menyusun pohon keluarga yang dimulai dari root dan diikuti oleh anak-anaknya. Ini ini kelasnya. Baru kita membuat kelas node, di mana kelas node ini merupakan suatu kelas yang berisi beberapa variabel, di mana variabel tersebut merepresentasikan tiap node yang ada. Di dalam kelas node ini kita mendeklarasikan variabel bertipe data node dan diinisialisasi dengan nilai 0. Yang ini. Lalu kita membuat sebuah objek. Kita mendeklarasikan objek yang berperan sebagai data berupa nama-nama anggota keluarga dengan tipe data string. Setelah itu kita di dalam kelas node ini kita membuat kita menginisialisasi parameter konstruktor node dengan variabel yang telah dideklarasikan sebelumnya, yaitu yang ini. Dan di dalam ini kita menginisialisasi properti dalam konstruktor guna menghindari kesalahan akses antar properti dan argumen metode yang memiliki nama yang sama, sehingga this.right sama dengan right, terus this.left sama dengan left, this.parent sama dengan parent, dan this.name sama dengan name. Setelah itu, baru kita mendeklarasikan variabel bertipe data node yang diinisialisasi dengan nilai 0. Setelah itu, kita mendeklarasikan variabel bertipe data node yang berfungsi sebagai penunjuk data pada saat itu, yaitu node current. Setelah itu, kita membuat metode treefarm, merupakan metode yang menampung suatu data yang akan dijadikan root atau acuan awal dalam pohon keluarga. Yang ini, di dalam metode ini, kita membuat suatu kondisi di mana root bernilai sama dengan 0. Ini dengan di mana kondisi ini di dalam kondisi ini kita mendeklarasikan variabel new yang berfungsi untuk menyimpan data baru dengan mengkonstruktor kelas node tersebut. Dengan kata lain, jika root masih 0, maka node yang sedang ditunjuk saat itu atau current akan menjadi root dalam tree, sehingga root sama dengan current sama dengan new node. Setelah itu kita memberikan perintah sistem outprint, berfungsi untuk menampilkan output bertipe data string sekaligus memanggil nama root. Ini. Setelah itu kita membuat sebuah metode, yaitu child of, merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui parent dari suatu data. Di dalam metode ini kita menginisialisasi node current dengan parent dari node yang sedang ditunjuk, sehingga current sama dengan current.parent. Setelah itu kita membuat metode leftChild. LeftChild ini merupakan metode yang digunakan untuk menambahkan data pada turunan kiri tree. Di dalam metode ini kita membuat sebuah kondisi di mana root bernilai sama dengan 0. Apabila kondisi root masih kosong, maka data yang baru ditambahkan akan menjadi root. Dan apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka
Node left dari current diinisialisasi dengan variabel new yang berfungsi untuk menyimpan data baru. Node left dari current diikuti oleh acuan parentnya diinisialisasi dengan current. Node current diinisialisasi dengan turunan kiri dari current. Setelah itu kita melakukan perintah print yang berfungsi untuk menampilkan output bertipe data string sekaligus memanggil data. Setelah itu setelah memanggil data setelah current dan data parent setelah current. Setelah itu kita membuat method next left, di mana method next left ini merupakan metode yang digunakan untuk menunjuk node pada turunan kiri suatu data yang bukan root. Dan di dalamnya kita menginisialisasi node current dengan node left dari node yang sedang ditunjuk. Setelah itu kita membuat metode right child yang merupakan metode yang digunakan untuk menambahkan data pada turunan kanan tree. Di sini kita membuat sebuah kondisi di mana root bernilai sama dengan 0. Dan pada kondisi ini, apabila kondisi root masih kosong, maka data yang baru ditambahkan akan menjadi root tree farm. Dan apabila kondisi tidak terpenuhi, maka node right dari current diinisialisasi dengan variabel new yang berfungsi untuk menyimpan data baru. Dan node right dari current diikuti oleh acuan parentnya diinisialisasi dengan current. Dan node current diinisialisasi dengan turunan kanan dari current. Setelah itu kita melakukan perintah system out print yang berfungsi untuk menampilkan output bertipe data string sekaligus memanggil data. Setelah itu, kita membuat metode nextWrite, di mana metode nextWrite merupakan metode yang digunakan untuk menunjuk node pada turunan kanan suatu data yang bukan root. Dan di dalamnya kita menginisialisasi node current dengan node left dari node yang sedang ditunjuk. Baru kita membuat metode find level, di mana di sini kita mengembalikan nilai -1 apabila root masih kosong, dan mengembalikan nilai level apabila data pada root sesuai dengan kata kunci. Kita mengembalikan nilai -1 apabila turunan kiri dan kanan dari root bernilai 0. Dan mendeklarasikan variabel bertipe data integer yang akan diinisialisasi dengan level dari data yang dicari. Dan kita mengembalikan nilai level right apabila level left bernilai sama dengan -1. Nih. Dan mengembalikan nilai level left apabila kondisi tidak terpenuhi, yaitu di sini kita pakai level left, di return level left. Baru kita membuat metode get level yang merupakan metode yang digunakan untuk memanggil atau mengetahui level dari suatu data dalam tree. Di sini kita mengembalikan nilai find level. Setelah itu kita membuat metode position apabila metode yang digunakan metode position ini merupakan metode yang digunakan untuk mencari tahu posisi dari suatu data dalam tree, dan kita mengembalikan nilai 0 apabila root masih kosong pada kondisi yang ini. Baru kita mengembalikan nilai root apabila data 1 atau data 2 sesuai dengan data pada root ini, dan kita mengembalikan nilai root apabila left dan right tidak sama dengan 0. Baru kita juga mengembalikan nilai right. Ini kan nilai left, ini nilai right. Kita membuat metode juga, yaitu metode distance, merupakan metode yang digunakan untuk mencari tahu jarak antara dua data dalam tree. Di dalamnya kita mendeklarasikan variabel bertipe data node yang diinisialisasi dengan informasi berupa posisi data dalam tree. Dan kita di sini juga kita membuat metode relation, di mana pada metode relation ini merupakan metode yang digunakan untuk mencari tahu hubungan antara dua data dalam tree. Pada metode relation ini kita membuat perintah
yang berfungsi untuk menampilkan output bertipe data string sekaligus memanggil data satu. Yang ini. Dan kita membuat pada pada metode ini kita membuat kondisi di mana apabila level pada data 1 dan data 2 sebanding atau setara, maka dibuat perulangan if else dan menampilkan output bertipe data string. Apabila jarak data 1 dan data 2 sama dengan 2 dan menampilkan output bertipe data string apabila kondisi tidak terpenuhi. Di sini juga apabila level pada data 1 lebih besar dari data 2, maka dibuat perulangan if else. Yang ini. Dan di sini juga akan menampilkan output bertipe data string apabila jarak data 1 dan data 2 sama dengan 1. Sama perintahnya juga penjelasannya sama yang ini dan yang ini. Lalu kita beralih ke metode pre-order, di mana metode pre-order ini merupakan metode yang berisi formula untuk mengurutkan data pada tree berdasarkan urutan pre-order. Di sini kita membuat kondisi di mana di sini akan mengembalikan nilai con minus 1 apabila data bernilai 1. Kita akan mengembalikan nilai con minus 1 apabila data bernilai 0. Dan kita di sini juga menampilkan output bertipe data string serta memanggil data yang dibutuhkan. Sama seperti yang ini juga penjelasan sama, baru kita membuat metode get preorder, merupakan metode yang digunakan untuk menampilkan urutan data preorder. Yang ini. Di sini kita menampilkan output bertipe data string dan memanggil metode preorder yang berisi data-data yang telah diurutkan. Lanjut ke kelas main, di mana penjelasan package juga sama. Kelas main ini berfungsi untuk menampilkan pohon keluarga yang dimulai dari root dan diikuti oleh turunannya. Public static void main juga dapat digunakan untuk menjalankan run program. Terus objek digunakan pada saat program dijalankan dengan mengalokasi berupa string, mengalokasi memori berupa string, integer ataupun dari objek kelas itu sendiri, di mana untuk membuat objek diperlukan perintah new. Baru kita akan menampilkan data yang berperan sebagai root pada tree, yaitu dengan nama daus, dan menampilkan turunan kiri dan kanan atau anak dari daus dari root ini. Baru kita juga menampilkan turunan kiri dan kanan atau cucu daus yang ini. Baru kita menampilkan turunan kiri dan kanan dari turunan kanan sebelumnya. Yang ini yang kiri, yang ini yang kanan. Terus menampilkan turunan kiri dan kanan atau cicit dari turunan kiri, kiri sebelumnya yang ini. Dan di sini juga sama penjelasan. Ini menampilkan turunan kiri dan kanan cicit daus. Terus kita di sini juga menampilkan melakukan perintah sistem outprint berfungsi untuk menampilkan output bertipe data string. Yang ini. Di sini kita menampilkan hubungan antara dua data dalam tree. Dan kita di sini juga melakukan perintah sistem outprint berfungsi untuk menampilkan output bertipe data string dan menampilkan urutan data pada tree berdasarkan aturan preorder. Yang ini. Mungkin itu saja yang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.